Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Di sini saya akan menerangkan bab perkara yang membatalkan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol. Nawaqidu wudhu'i utawi pira-pira perkara kang batal no wudhu. Arba'atu asya'an iku papat pira-pira suci. Al awwalu utawi kang kawitan. Al khariju iku perkara kang metu. Min ahadis sabilaini saking salah suwijine dalan loro. Min kubulin saking kubul. Au duburin utawa dubur. Rihin rupane angin. Au khairihi utawa liyane angin. Illal maniyah kejaba mani. Asani utawi kang kaping pindho. Rawalul akli iku ilange akal. Binaumin kelawan sebab loro. Au khairihi utawa liyane nom. Illa nauma qaidin kejaba turune wong kang lungguh. Mumakkinin kang netepro. Maq'adahu ing pelungguhane qaid. Minal arti saking bumi. Asalisu utawi kang kaping telu. Ittiqa'u basyaratai rajulin iku tamune kulit lorone wong lanang. Wa mra'atin lan wadon. Kabiraini kang tuwa karone. Ajnabiyaini kang ajnabi karune. Min khairi hasilin saking tanpa aling-aling. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat. Masu kubulil adami iku demek kubule anak Adam. Au halqati duburihi utawa kolongan dubure anak Adam. Bibatni rohati kelawan jerone epek-epek. Au butunil asabi'i lan pira-pira jerone driji. Fasol yang menerangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Ada 4 perkara. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalannya pembuangan. Maksudnya kubul atau dubur yang keluar tersebut baik berupa angin atau benda padat atau benda cair, atau yang keluar perkara yang suci maupun yang najis, atau yang keluar itu perkara yang biasa atau luar biasa. Contoh benda cair air kencing, benda padat kotoran manusia. Contoh perkara yang keluar tersebut perkara yang suci, artinya bukan najis, seperti halnya dud. Dud itu ular yang biasanya keluar dari duburnya seseorang, atau yang najis itu air kencing atau kotoran yang keluar dari dubur. Yang biasa air kencing, kotoran, madzi yang luar biasa, contoh darah atau yang lainnya, kecuali air mani. Artinya, ketika seseorang sudah melakukan wudhu, kemudian dia mengeluarkan air mani tanpa melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudhu, seperti bersentuhan antara laki-laki dan perempuan atau menyentuh kemaluan, maka wudhunya orang tersebut tidak batal. Maka diwajib melakukan mandi yang dimana mandi yang merupakan toharoh, yang toharohnya lebih besar daripada toharohnya wudhu. Sedangkan perkara yang kecil adalah wudhu ini termuat dalam toharoh yang besar, yaitu wudhu. 2. Hilangnya akal, bisa sebab tidur atau yang lainnya seperti gila, seperti tidurnya orang dengan posisi duduk yang merapatkan pantatnya ke tempat duduk, yang dimana tidak membatalkan harus dengan memenuhi syarat. Yang pertama, tidurnya dengan cara duduk. Jika tidurnya tidak dengan duduk berdiri atau dengan telentang, maka wudhunya batal. Kedua, orang tersebut gemuk, sedang atau kurus atau sangat gemuk. Di situ ada bagian dari pantat yang tidak rapat sehingga ada ruang bagi angin untuk keluar, maka di situ batal wudhunya.
Yang ketiga, bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan yang sudah masuk usia dewasa tanpa ada unsur mahram, maka batal wudunya orang tersebut. Ukuran dewasa yaitu masuk usia yang bisa menimbulkan syahwat, baik laki-laki maupun perempuan. Pada umumnya adalah ketika seorang anak sudah mencapai umur 6-7 tahun, ini dianggap usia dewasa yang bisa menyebabkan keluarnya syahwat bagi orang yang melihatnya. Tidak unsur mahram. Kalau ada unsur mahram seperti orang tua menyentuh anaknya, tidak ada haid atau penghalang. Ketika ada penghalang, bersentuhan hukumnya tidak membatalkan wudhu. Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan ini bisa membatalkan wudhu ketika ada unsur yakin kalau terjadi bersentuhan. Ketika tidak yakin, maka orang tersebut tidak batal wudhunya. Contoh, ada orang yang sedang melakukan wudhu, kemudian dia keluar sambil berangkat kuliah atau yang lain. Dia naik angkot, di situ ada kumpul antara laki-laki dan perempuan. Lalu ketika sudah turun dari angkot tersebut, orang tadi ragu, tadi saya dalam angkot bersentuhan kepada orang atau tidak. Ketika orang tersebut memang yakin, maka orang tersebut tidak batal. Begitu juga masalah keluarnya dari kubul dan dubur ini bisa membatalkan wudhu ketika ada unsur yakin. Ketika tidak yakin, maka wudhunya tidak batal. Ketika sudah wudhu, lalu dia melakukan kesibukan, yaitu membaca Al-Quran atau yang lainnya, kemudian dia mau melakukan sholat, dia ragu. Tadi saya sudah hadas atau belum? Saya sudah batal wudhunya atau belum? Maka wudhunya orang tersebut tetap suci. Orang tersebut tidak batal wudhunya dan bisa melakukan sholat yang dia inginkan. Yang keempat, menyentuh kubul atau duburnya seseorang dengan telapak tangan atau bagian dalam jari-jarinya orang tersebut bisa batal wudhunya ketika menyentuh kubul atau duburnya, meskipun kubul atau dubur tersebut sudah terpisah selama masih berbentuk kubul atau duburnya. Ketika sudah tak terbentuk, maka di situ tidak membatalkan wudhunya, meskipun kubul atau duburnya ini tidak berfungsi, atau kubul duburnya ini anak kecil atau orang yang sudah meninggal. Kubul dari seorang laki-laki adalah bagian dari batang kemaluannya sampai ujung, tidak termasuk buah belah. Kubul dari perempuan adalah bibir kemaluan yang di situ bukan bagian dalam dari bibir kemaluan atau atas dari bibir kemaluan. Jadi, ketika menyentuh bagian di luar tadi, maka wudhunya tidak batal. Dalam permasalahan lamsu dan masu, di situ ada perbedaan. Meskipun memiliki arti bersentuhan, perbedaan kalau masu menggunakan telapak tangan, kalau lamsu sentuhan tidak harus menggunakan telapak tangan, entah itu kulit dengan kulit atau dengan yang lainnya. Kalau dalam masu ini tidak harus beda jenis kelamin. Kalau lamsu sentuhan antara laki-laki dan perempuan. Masu bisa dilakukan oleh satu orang bisa menyentuh kelaminnya sendiri. Jika lamsu harus lebih dari satu orang. Masu bisa dilakukan dengan mahram dan yang lain, tapi kalau lamsu dengan selain mahram. Masu menyentuh farji yang terpotong, ini membatalkan wudhu. Kalau lamsu tidak membatalkan wudhu. Masu sentuhan khusus pada farji, kalau lamsu tidak khusus pada farji. Masu tidak diharuskan umur dewasa, artinya ketika seseorang sudah wudhu lalu menyentuh kelaminnya anak kecil, maka wudhunya batal. Kalau lamsu harus sudah masuk umur dewasa. Demikian perkara-perkara yang dapat membatalkan wudhu. Bab yang selanjutnya adalah keharaman yang disebabkan hadas. Faslun utawi iki iku fasol. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawa sapane wong intaqada kang batal wudu'uhu apa wudune man haruma iku haram alaihi ing atase man arba'atu asya'a apa papat pira-pira suwiji as-sholatu rupane salat wa tawafu lan tawaf wa masul mushafi lan demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf. Perkara yang diharamkan karena mengandung hadas kecil ada 4. Yang pertama, melakukan sholat.
Meskipun sholat ini adalah sholat sunnah atau sholat jenazah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala yaqbaluwaha la yaqbaluwahu salata hadikum ida ahdasa atayatawalla." Artinya, Allah tidak menerima sholatnya salah satu dari kalian ketika memiliki hadas sampai orang tersebut melakukan wudhu, kecuali sholatnya orang yang tidak memiliki suci atau melakukan bersuci. Maka orang tersebut boleh melakukan sholat fardu, tidak boleh melakukan sholat sunnah. Hormat kepada waktunya sholat. Orang tersebut wajib qadha ketika dia mampu melakukan salah satu dari bersuci, termasuk juga orang yang melakukan khutbah Jum'ah atau sujud syukur. Ini tidak diperbolehkan ketika dalam keadaan hadas. Yang kedua, melakukan tawaf, baik itu tawaf fardu atau tawaf sunnah. Tawaf ketika hadir di Mekah, karena tawaf menempati kedudukannya sholat. Cuma di situ ada perbedaan. Kalau tawaf diperbolehkan bicara, kalau sholat tidak diperbolehkan bicara. Yang ketiga, termasuk keharaman orang yang memiliki hadas kecil yaitu menyentuh mushaf. Mushaf yaitu setiap perkara yang di situ tertulis lafaz-lafaz Al-Quran dengan tujuan belajar, meskipun perkara tersebut bukan berupa kertas seperti papan tulis, tembok, atau yang lainnya. Ketika di situ ada tulisan Al-Quran dan tujuannya untuk dirosah atau belajar, maka di situ dikatakan mushaf dan haram bagi orang memiliki hadas menyentuh perkara tersebut. Beda dengan kertas yang ada tulisannya Al-Quran yang tujuannya tabaruk, kemudian dibuntal dan dijadikan kalung. Ini tidak termasuk kategori mushaf yang sehingga diharamkan bagi orang yang tidak memiliki hadas menyentuhnya. Yang keempat, membawa mushaf juga diharamkan bagi orang yang memiliki hadas, kecuali ketika Al-Quran tersebut berada di dalam tas bebarengan dengan barang bawaan yang lain, maka tidak apa-apa meskipun orang tersebut memiliki hadas kecil. Untuk selanjutnya, perkara-perkara yang mengandung janabat. Wa yahmuru lan haram lan alal junubi ing atase wong kang junub sitatu asya'a apa 6 pira-pira suwiji. As-sholatu rupane sholat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan demek mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, wal lubsu lan meneng fil masjidi ing dalem masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Quran. Perkara yang diharamkan karena menanggung janabat ada 6. Yang pertama, melakukan sholat, baik sholat sunnah atau sholat wajib, sholat ada atau sholat qadha. Ada itu sholat yang dilakukan pada waktunya, qadha itu sholat yang dilakukan di luar waktu sholat semestinya. Yang kedua, melakukan tawaf, karena tawaf seperti halnya sholat, cuma tadi diterangkan dalam tawaf diperbolehkan untuk berbicara, kalau sholat tidak diperbolehkan berbicara. Yang ketiga, menyentuh mushaf, dan yang keempat, membawa mushaf. Yang kelima, berdiam diri di dalam masjid, ini diharamkan, orang tersebut janabat. Yang keenam, membaca Al-Quran, mengucapkan Al-Quran dengan suara. Kalau mengucapkan Al-Quran tanpa suara, ini tidak apa-apa bagi orang yang memiliki janabat. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.